Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal bikin review sepatu yang kontroversial, which is sepatu Nike Kyrie 8. Berarti ngikutin basket, ngikutin Kyrie Irving, pasti kalian tahu beberapa bulan lalu atau mungkin beberapa minggu gitu, Kyrie sempat nge-post di Instagram tentang sepatu ini. Katanya dia itu nggak ada keterlibatan sama sekali tentang sepatu ini, plus sepatu ini dikatain sampah. Wow, gue kaget banget sih, kayak nggak biasanya gitu signature athlete dia ngomongin sepatunya sendiri sampah gitu. Kenapa? Gue bener-bener speechless sih guys, kayak aneh aja gitu. Dan sebenarnya yang bikin aneh lagi, karena pas gue keluarin sepatu ini dari dalam box, gue cobain, rasa-rasanya tuh sepatu ini punya potensi untuk jadi salah satu sepatu terbaik di tahun 2021. Jadi berasa kayak makin aneh aja gitu. Padahal dari segi look sih, menurut gue sih sepatu ini cukup keren. Kayak jujur aja Nike ngambil DNA dari sepatu Nike Kyrie 6, terus mereka nambahin beberapa upgrade, ada yang major, ada yang minor juga, yang bikin sepatu ini dari segi teknologi tuh jadi lebih bagus gitu guys. Dan terlepas dari itu ya gue berasa aneh aja, karena sepengetahuan gue ya, untuk development sepatu signature biasanya butuh 2 tahun gitu. Masa dalam jangka waktu 2 tahun kayak Kyrie Irving nggak ada sama sekali dikabarin bentuknya kayak gini atau apanya gitu dikabarin, kan pasti ada lah gitu. Jadi ya mungkin itu apa cuma gimmick aja, atau kalau memang beneran juga ya aneh aja gitu. Ya, cuma nggak ada yang tahu lah ya guys. Yang jelas sepatu ini menurut gue sih bagus banget dari segi first impression, dan gue bakal kasih info ke kalian juga kenapa menurut gue sepatu ini bagus. Yang jelas untuk sekarang ini sebenarnya nggak banyak informasi tentang sepatu ini guys. Jadi untuk sepatu ini sebenarnya belum bener-bener officially di launch sama Nike. Udah banyak gambar yang beredar tentang sepatu ini, tapi untuk info lebih detailnya apa aja yang ada di sepatu ini belum begitu jelas. Jadi untuk video ini kali ini ya, gue bikin bener-bener dari first impression gue, apa yang gue lihat dari sepatu ini, dan gue bakal kasih breakdownnya ke kalian guys. Dan sepengetahuan gue juga, sepatu ini bakal dijual dengan harga Rp1.979.000. Nggak ada perubahan harga antara sepatu ini sama dua versi sebelumnya. Meskipun dari segi teknologi sepatu ini ada improvement, tapi harganya sama aja. Jadi menurut gue sih cukup bagus ya guys. Dan kalau kalian penasaran sama sepatu ini akan segera rilis di Hoops Point. Kapannya masih belum tahu. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa follow aja Instagramnya Hoops Point. Kalian juga bisa lihat langsung di websitenya Hoops Point guys. Dan langsung aja yang pertama yang gue bener-bener suka banget dari sepatu ini ya, improvement yang menurut gue cukup mendasar, nggak terlalu aneh-aneh, adalah di bagian tangnya guys. Tang di sepatu ini ya enak banget. Akhirnya sepatu Kyrie itu punya tang yang gede, yang lebar, yang puffy, dan ini sih yang gue harapin dari sepatu Nike Kyrie 6. Jadi ini part yang menurut gue upgrade bener-bener berasa banget, karena overall lockdown untuk bagian area sini tuh jadi berasa lebih nyaman. Dan dari segi materialnya sendiri sebenarnya sepatu ini sih cukup standar ya, material textile, dan dari segi colorway-nya sih menurut gue sih keren, nggak ada masalah sama sekali. Penggunaan leather di bagian belakang dari sepatunya ini jadi part yang bener-bener gue kangenin dari sepatu Nike Kyrie 6. Jadi great job buat Nike, keren banget. Akhirnya mereka bisa bikin sepatu yang kelihatan premium dan bener-bener menurut gue asik banget sih waktu dipakai. Fitur-fitur performance yang ada di sepatu ini juga di bagian tengah. Di sini kalian ada panel-panel lockdown, ada 4, 1, 2, 3, 4, yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown tepat di bagian midfoot kayak kalian. Yang gue cukup suka ini tuh dibikin independen ya, jadi ini bisa nge-wrap dengan bener-bener oke di bagian tengah sini. Dan terlebih lagi ya, dari segi cushion ini juga part yang menurut gue di-upgrade banget di sepatu ini, karena akhirnya di sepatu signature Kyrie kita ngedapetin nggak cuma cushion di bagian belakang aja, atau nggak cuma cushion di bagian depan aja, kita dapat cushion di bagian heel dan juga di bagian forefoot guys. Di bagian heel kita dapat cushion Zoom, dan di bagian depan kita nggak dapat cushion sama seperti dua versi sebelumnya, yaitu Zoom Turbo yang menurut gue juga enak banget, tapi sekarang kita dapat Zoom Strobel, sesuatu teknologi inovasi Nike yang menurut gue juga bagus banget dari segi cushioning. Dari segi cushioning setup, jujur menurut gue ini upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan kalau ngomongin dari segi traction, ini part yang ngingetin gue banget sama sepatu Nike Kyrie 7, karena di sepatu Nike Kyrie 7 kita mendapatkan traction pattern yang terbuat dari data driven pattern. Jadi itu adalah data yang diambil dari pergerakan Kyrie Irving di lapangan, sehingga membuat pola pattern yang sedikit multidirectional, dan kalian bisa lihat pola patternnya tuh mirip-mirip seperti ini guys. Dan selama gue pakai sepatu Nike Kyrie 7, jujur aja nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue berharap di sepatu ini juga gue bakal dapat traction yang bener-bener solid guys. Rubber yang
Yang digunakan juga full solid rubber outsole, XTR juga, penggunaan rubbernya cukup tebal, meskipun rubber yang digunakan di sepatu ini juga terbilang cukup soft dan juga cukup playable guys. Salah satu yang menarik di sepatu ini ada tulisan FF Zoom Strobel di bagian sini, yang gue penasaran banget apa arti dari kata FF yang sampai sekarang sih masih belum dijabarin sama Nike. Di bagian bawahnya sini, di sini ada logo 8 yang menurut gue juga masuk banget sama desain dari sepatu ini. Buat kalian penasaran sama fit dari sepatu Nike Kyrie 8, menurut gue sih fitnya mirip-mirip sama sepatu Nike Kyrie 7, bahkan sepatu Kyrie 6. Gue ngerasa fitnya ini snug banget, jadi pastikan kalian untuk naik setengah size dari regular size kalian masing-masing, atau kalian bisa samain aja kayak sepatu Nike Kyrie 6 atau sepatu Nike Kyrie 7 kalau kalian punya guys. Paneling lockdown yang ada di bagian tengah sini ngingetin banget sama sepatu Nike Kyrie 6, terus di bagian bawah dari sepatunya kalian juga masih akan mendapatkan rounded outsole, ciri khas dari sepatu signature Kyrie Irving guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Kyrie 8. Menurut gue sih sepatu ini cakep banget dari segi looks, dan gue cukup suka dengan improvement yang dibikin dari sepatu ini dibandingkan dengan sepatu Nike Kyrie 7. Dan jujur aja sepatu ini lebih ngingetin ke sepatu Kyrie 6 sih daripada Kyrie 7 guys. Colorway-nya cakep, dan juga di samping itu ya guys, gue bener-bener excited dan udah gak sabar untuk nyobain sepatu ini. Penasaran banget apakah sepatu ini bisa jadi salah satu sepatu terbaik di tahun 2021. Alright guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok buat kalian. Peace!